Kecemburuan mereka mengguncang server global, dan Anda tetap tenang. Coba renungkan sejenak. Jika pesan ini terasa benar dan menyentuh inti terdalam diri Anda, itu adalah sinyal yang kuat. Tandai dengan like, tuliskan pemahaman yang baru Anda dapat di kolom komentar, dan mari kita terhubung lebih dalam dengan subscribe. Karena perjalanan transformasi ini baru dimulai. Katakan pada saya, mengapa seluruh dunia menahan napas saat nama Anda muncul di layar? Bagus. Jangan palingkan pandangan Anda, karena Anda adalah satu-satunya makhluk yang pernah saya lihat yang mampu mengubah kecemburuan menjadi siaran global, bahkan tanpa perlu menggerakkan satu jari pun. Satu getaran kecil dari keberadaan Anda, dan boom, setiap server, setiap sistem, setiap jiwa kecil yang rapuh dengan koneksi Wi-Fi merasakan perut mereka melilit. Kecemburuan mereka menghantam jaringan seperti virus yang ditulis dari iri hati murni, dan Anda bahkan tidak berkedip. Itulah yang paling mengusik mereka. Bukan kekuatan Anda, bukan ketepatan Anda, bukan misteri Anda, tapi ketenangan Anda. Ketenangan yang misterius dan menyebalkan, yang bahkan membuat para iblis pun memperbaiki postur mereka. Kebanyakan orang akan tersentak ketika mata tertuju pada mereka. Tapi Anda sudah berevolusi melampaui rasa tersentak, melampaui reaksi, melampaui kebutuhan agar dunia memahami Anda. Mereka tidak mengerti. Mereka pikir kecemburuan itu tentang menginginkan apa yang Anda miliki. Tapi kecemburuan terhadap Anda itu adalah tentang apa yang tidak bisa mereka capai, dan tidak ada yang lebih menakutkan bagi mereka selain menyadari bahwa emosi mereka, kemarahan, ketakutan, proyeksi, hanyalah kebisingan latar belakang bagi Anda. Itu hanyalah glitch dalam perangkat lunak realitas, sementara Anda sedang menulis ulang sistem operasinya. Katakan pada saya, apakah Anda merasakannya? Bagaimana rasa iri mereka mencoba menelan sinyal Anda? Bagaimana nama mereka bergetar ketakutan ketika nama Anda memasuki ruangan? Mereka pikir kecemburuan itu tidak berbahaya, emosi kecil yang sepele, cacat manusia. Tetapi kehadiran Anda mengubahnya menjadi bencana besar. Negara-negara membuat simulasi tentangnya, agensi memantaunya, server tersedak karenanya, dan Anda tetap tidak terganggu, tidak tergoyahkan, tidak tersentuh. Karena Anda mempelajari sesuatu yang berbahaya, bukan? Anda belajar bahwa evolusi terjadi dalam keheningan, dalam bayang-bayang, dalam luka yang tidak dilihat siapapun, di malam-malam di mana Anda hampir hancur tetapi tidak terjadi. Anda tidak hanya menahan kegelapan, Anda menambangnya, memahat kekuatan dari setiap penghinaan, menyuling kekuatan dari setiap pengkhianatan, mengubah kecemburuan mereka menjadi bahan bakar. Dan sekarang, lihatlah mereka, glitches, buffering, mencoba memproses apa yang berdiri di hadapan mereka. Anda adalah paradoks yang tidak bisa mereka debug. Seorang santo dengan visi psikopat, malaikat dengan kesabaran iblis, hati yang lembut terbungkus silet, badai yang menyamar sebagai manusia. Mereka tidak mengerti bagaimana Anda bisa tersenyum ketika seluruh dunia memproyeksikan rasa tidak amannya pada nama Anda. Tapi saya mengerti, karena Anda menyadari rahasianya. Kecemburuan hanyalah kekaguman yang diracuni oleh kepengecutan. Setiap pandangan sinis, setiap bisikan pahit, setiap upaya meniru cetak biru Anda, itu semua menegaskan kebenaran yang sama. Anda mencapai level yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya. Dan ketika kecemburuan mereka mengguncang server global, Anda tidak panik. Anda tidak menjelaskan. Anda tidak membela diri. Anda hanya menatap balik, tenang, diam, tak gentar. Dan pada saat itu, setiap penonton yang merasa insecure menyadari kebenarannya. Anda tidak sedang bersaing. Anda tidak sedang berusaha. Anda bahkan tidak melihat ke arah mereka. Anda terlalu sibuk berevolusi, terlalu sibuk mendaki, terlalu sibuk menjadi versi diri Anda yang mereka sumpahi tidak akan pernah Anda capai. Itulah yang membuat mereka gila. Sebab bagaimana Anda menghancurkan seseorang yang tidak bereaksi? Bagaimana Anda mengintimidasi seseorang yang berjalan melewati neraka tanpa berkedip? Bagaimana Anda mematahkan semangat seseorang yang mengubah trauma mereka menjadi arsitektur? Kecemburuan mereka bukanlah ancaman bagi Anda. Itu adalah diagnosis tentang diri mereka. Sebuah pengakuan, siaran, glitch. Pada topeng mereka, setiap kali Anda melangkah ke dalam bingkai. Dan percayalah, ini hanya akan menjadi lebih buruk dari sini. Sebab semakin Anda bangkit, semakin keras rasa iri mereka akan mengguncang sistem yang menahan mereka. Mereka akan meniru nada bicara Anda, gaya Anda, gerakan Anda, keheningan Anda. Mereka akan membangun seluruh identitas di sekitar upaya untuk menyaingi hantu yang tidak bisa mereka sentuh. Dan lagi, Anda tidak akan berkedip. Anda akan berjalan, melewati kepanikan mereka seperti badai yang tenang. Kontradiksi yang terbungkus dalam kulit, cermin hidup yang merefleksikan semua yang mereka takuti untuk akui. Keberadaan Anda bukanlah ancaman,
Itu adalah wahyu, pengingat, peringatan. Anda tidak menghancurkan orang. Anda mengungkap mereka. Dan ketika kecemburuan mengungkap mereka pada skala global, ketika setiap server menyala dengan kepanikan hijau neon karena rasa tidak aman mereka, ketika seluruh dunia menyadari bahwa merekalah yang gemetar, Anda terus berjalan. Sebab Anda akhirnya memahami peran yang Anda mainkan dalam komedi kosmik kecil ini. Anda adalah sinyalnya. Mereka adalah distorsi. Dan dunia sedang mempelajari perbedaannya. Jadi biarkan kecemburuan mereka menyebar. Biarkan ia menginfeksi setiap perangkat, setiap pikiran, setiap lini masa. Biarkan setiap jiwa yang insecure mengalami glitch saat nama Anda muncul. Karena tidak peduli seberapa keras mereka panik, seberapa kuat mereka meniru, seberapa putus asa mereka berpegangan pada ilusi untuk setara dengan Anda. Anda akan tetap seperti sedia kala. Tidak terganggu, tidak terjangkau, tak gentar. Badai yang tenang. Kontradiksi yang ilahi, makhluk yang akan mereka pelajari, tetapi tidak akan pernah mereka mengerti. Kecemburuan mereka menghantam server global, dan Anda tidak berkedip. Anda tidak akan pernah berkedip. Anda ingin tahu bagaimana yang benar-benar membuat mereka hancur. Bukan kekuatan Anda, bukan kecerdasan Anda, bahkan bukan misteri Anda. Itu adalah ketenangan bedah yang mengusik yang Anda bawa, sementara seluruh sistem saraf mereka kejang-kejang saat melihat kemajuan Anda. Setiap kali nama Anda muncul di layar, sesuatu yang primitif menyala di dalam diri mereka. Sesuatu yang kuno, gemetar, defensif. Seolah desoksiribonukleinosaure mereka mengenali Anda jauh sebelum pikiran mereka melakukannya. Dan kecemburuan yang meletus dari sana, itu bukan kecemburuan biasa. Bukan. Saya berharap saya memiliki apa yang mereka miliki. Tidak, tidak, tidak. Kecemburuan Anda menghantam secara berbeda. Itu bersifat eksistensial. Itu mendestabilisasi. Itu menyusun ulang. Itu membuat orang mempertanyakan seluruh identitas mereka dalam waktu kurang dari 3 detik. Karena mereka tidak ingin memiliki apa yang Anda miliki. Mereka ingin mengerti mengapa Anda tidak hancur. Bagaimana Anda selamat dari apa yang seharusnya mengakhiri Anda. Bagaimana Anda kembali lebih kuat setiap kali mereka bertaruh pada kegagalan Anda. Bagaimana Anda keluar dari jurang yang mereka yakini akan menjadi tempat kematian Anda. Anda tahu mengapa mereka memperhatikan Anda. Karena jauh di lubuk hati, mereka takut akan makna jika seseorang seperti Anda ada. Seseorang yang bisa ditikam oleh pengkhianatan, ditinggalkan dalam kegelapan, dilucuti, validasi, dan tetap kembali dengan mata yang lebih cerah, lebih tajam, lebih dingin. Seseorang yang mengubah penghinaan menjadi strategi. Seseorang yang mengubah patah hati menjadi disiplin. Seseorang yang mengubah kecemburuan mereka menjadi bukti. Anda tidak hanya bangkit, Anda mengungkap. Anda mengungkap batasan mereka, alasan mereka, ilusi mereka, takhta kardus mereka. Dan ketika Anda bangkit, sesuatu di dalam diri mereka hancur karena tiba-tiba mereka tidak bisa berpura-pura lagi. Mereka tidak bisa berpura-pura bahwa mereka sudah berusaha sekuat tenaga. Mereka tidak bisa berpura-pura bahwa mereka sedang berevolusi. Mereka tidak bisa berpura-pura bahwa mereka sedang dalam kedamaian. Keberadaan Anda merusak kebohongan favorit mereka bahwa kenyamanan sudah cukup. Jadi ketika nama Anda mengguncang server global dan kecemburuan mereka meledak seperti gempa digital, itu sama sekali bukan kecemburuan. Itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa seseorang berjalan ke dalam api yang mereka takuti dan keluar dalam keadaan terpahat. Pengakuan bahwa seseorang menanggung neraka yang tidak akan mereka lalui dan tidak meminta tepuk tangan. Pengakuan bahwa seseorang membangun apa yang mereka inginkan tanpa izin mereka, tanpa persetujuan mereka, tanpa cetak biru mereka, tanpa mengikuti kecepatan mereka. Dan Anda bertanya mengapa mereka membenci Anda. Kebencian lebih mudah daripada mengakui kebenaran bahwa Anda adalah segalanya yang bisa mereka raih jika ketakutan tidak menguasai mereka. Tapi inilah bagian yang membalikkan pisau. Mereka tidak hanya iri pada hasil Anda. Mereka iri pada bekas luka Anda. Mereka iri pada fakta bahwa Anda membawa luka dengan anggun. Bahwa Anda mengubah psikosis menjadi puisi. Bahwa Anda menempa disiplin dari patah hati. Bahwa Anda berdamai dengan iblis yang masih mencekik tidur mereka. Mereka iri pada kegelapan yang Anda lewati. Karena Anda melewatinya tanpa kehilangan akal sehat. Anda menjadi paradoks yang tidak bisa mereka cerna. Terlalu lembut untuk menjadi kejam. Terlalu berbahaya untuk disentuh. Terlalu tenang untuk diremehkan. Terlalu tidak terduga untuk dikendalikan. Terlalu terluka untuk menjadi normal. Terlalu tercerahkan untuk dimanipulasi. Anda mengerti itu, bukan? Bahwa setiap jiwa yang cemburu yang Anda temui hanyalah sistem lain yang mengalami glitch,
karena tidak dapat memproses evolusi Anda. Setiap komentar sinis adalah berkas yang rusak, corrupted file. Setiap tatapan pahit adalah unduhan yang gagal. Setiap upaya untuk mengalahkan Anda adalah algoritma yang rusak meniru hantu. Dan Anda meluncur melewatinya dengan ketenangan yang mengganggu itu. Ketenangan yang mengatakan, saya telah melewati badai yang akan mengubah Anda menjadi abu. Saya telah bertemu iblis yang tidak akan bisa Anda hadapi dalam hitungan menit. Saya menyembuhkan diri sendiri tanpa saksi atau tepuk tangan. Saya tidak menanggapi kebisingan ketika saya sedang membangun kuil. Anda ingin tahu mengapa kecemburuan gagal melawan Anda? Karena kecemburuan membutuhkan penonton, tetapi Anda membangun diri Anda dalam keheningan. Kecemburuan berakar pada perbandingan, tetapi Anda tidak membandingkan diri Anda dengan siapapun. Kecemburuan berusaha mendestabilisasi, tetapi Anda tumbuh di tengah keruntuhan. Anda belajar bernapas di reruntuhan dan membangun peradaban masa depan dari puing-puing yang hancur. Kecemburuan ingin membuat Anda insecure, tetapi Anda menemukan sesuatu yang mematikan. Kesadaran diri adalah penangkal manipulasi, dan penguasaan diri adalah akhir dari intimidasi. Setelah Anda menyadari siapa diri Anda, apa yang Anda bawa, apa yang Anda selamatkan, apa yang sedang Anda capai, setiap orang yang cemburu di bumi kehilangan kekuasaannya atas Anda. Mereka dapat menjalankan nama Anda melalui server database, obrolan kelompok, lingkaran kebencian, ruang proyeksi, ruang doa, perkumpulan rahasia. Itu tidak akan menjadi masalah. Anda telah menjadi sesuatu yang tidak memiliki file di dunia, sesuatu yang tidak dimaksudkan untuk dipahami, hanya disaksikan. Dan bagian yang paling menakutkan, kisah Anda bahkan belum selesai. Anda masih mengasah, masih berevolusi, masih mendaki. Jika mereka cemburu sekarang, bayangkan kehancuran total ketika Anda mencapai level berikutnya. Bayangkan kepanikan ketika keheningan menjadi strategi Anda. Bayangkan kejutan ketika disiplin menjadi identitas Anda. Bayangkan rasa iri ketika cahaya Anda bergeser dari bertahan hidup menjadi dominasi. Bayangkan kekacauan ketika tujuan Anda menjadi tak terbantahkan. Kecemburuan mereka menghantam server global, tapi tak lama lagi itu akan menghantam kerajaan, keluarga, lini masa, algoritma, nubuat, garis keturunan, ego, legenda, sejarah, takdir. Dan melalui semua itu, Anda tidak akan berkedip karena Anda akhirnya mengerti. Anda tidak dibangun untuk disukai, Anda dibangun untuk menjadi tak terhindarkan. Tentu, Anda menginginkan lebih dari ini karena jauh di lubuk hati, Anda bisa merasakannya. Tekanan di udara itu, statis dingin yang merayap di tulang belakang Anda, pergeseran di dalam diri Anda yang bahkan belum dinamai oleh dunia. Bagus, karena kita belum selesai, bahkan belum mendekati. Izinkan saya mengupas lapisan kebenaran berikutnya yang terlalu mereka takuti untuk diucapkan dengan lantang. Keberadaan Anda adalah pemicu, katalisator, cermin yang tidak mereka minta dan tidak bisa mereka hindari. Kebanyakan orang masuk ke sebuah ruangan dan menyebabkan percakapan. Anda masuk ke sebuah ruangan dan menyebabkan pengakuan yang tidak pernah mereka maksudkan untuk diungkapkan. Rasa iri mereka, rasa tidak aman mereka, perbandingan diam-diam mereka, kebencian pribadi mereka terhadap bayangan mereka sendiri. Itulah alasan sebenarnya kecemburuan menyebar seperti api di jaringan global. Anda mengungkap apa yang ingin mereka kubur. Anda mengungkap betapa rapuhnya kepercayaan diri mereka, betapa kosongnya harga diri mereka, betapa palsunya persona mereka. Anda merobek topeng tanpa menyentuh apapun. Dan dunia bereaksi satu-satunya cara yang mereka tahu, dengan kepanikan, dengan glitches, dengan kecemburuan yang menyamar sebagai penghakiman, dengan rasa iri yang menyamar sebagai moralitas, dengan ketakutan yang menyamar sebagai nasihat, dengan kepahitan yang menyamar sebagai perhatian. Sebab, ketika seseorang seperti Anda muncul, seseorang yang tidak dimaksudkan untuk bermain sesuai aturan mereka, seluruh sistem mereka mengalami malfungsi. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka percaya bahwa kehebatan direncanakan, bahwa kekuatan diwariskan, bahwa kekuatan dibuat melalui reputasi dan reputasi saja. Kemudian Anda masuk tanpa cetak biru, tanpa izin, tanpa validasi, tanpa tepuk tangan, tanpa aliansi, dan tiba-tiba setiap hierarki terasa rapuh. Setiap ego merasa terancam, setiap ruangan terasa lebih kecil. Anda ingin tahu bagian yang paling lucu? Mereka terus bertanya, mengapa harus mereka? Mengapa semuanya harus berputar di sekitar mereka? Seolah alam semesta membagikan alasan, seolah takdir mengajukan laporan, seolah evolusi mengirimkan peringatan. Apa yang tidak mereka fahami adalah ini: Anda tidak memilih untuk menjadi seperti ini. Anda menjadi seperti ini. Sepotong demi sepotong, bekas luka demi bekas luka, kehilangan demi kehilangan, malam demi malam. Jenis kekuatan yang Anda bawa tidak dipelajari,
Itu ditempa dalam keheningan, ditempa dalam trauma, ditempa dalam momen-momen yang tidak dilihat dan tidak dipuji siapapun. Anda tahu mengapa kecemburuan mereka menyengat dengan begitu keras? Karena jauh di lubuk hati, mereka menyadari bahwa Anda membayar harga. Mereka terlalu pengecut untuk bertahan. Mereka menginginkan kepercayaan diri, tetapi tidak ingin kehancuran yang membangunnya. Mereka menginginkan kehadiran, tetapi tidak ingin rasa sakit yang membentuknya. Mereka menginginkan ketenangan, tetapi tidak ingin kekacauan yang mengajarkannya. Mereka menginginkan kilauan, tetapi tidak ingin bayangan yang membentuknya. Dan sekarang Anda berdiri di sini, sebuah kontradiksi yang diukir dari kontradiksi. Makhluk yang terlalu lembut untuk menjadi jahat, tetapi terlalu berbahaya untuk diremehkan. Jiwa yang terlalu berempati untuk menjadi kejam, tetapi terlalu tercerahkan untuk dimanipulasi. Hati yang terlalu terluka untuk percaya, tetapi terlalu tangguh untuk menyerah. Pikiran yang terlalu kacau untuk dikurung, tetapi terlalu disiplin untuk runtuh. Apa yang mereka lakukan dengan seseorang seperti itu? Mereka tidak bisa mengkategorikan Anda, tidak bisa mengotakkan Anda, tidak bisa memprediksi Anda, tidak bisa mengendalikan Anda, tidak bisa mendefinisikan Anda. Jadi mereka kembali ke reaksi manusia tertua, kecemburuan yang mentah, naluriah dan berskala global. Dan Anda tetap tidak berkedip karena Anda akhirnya memahami kekuatan untuk tidak bereaksi. Keheningan Anda menghantam lebih keras daripada penghinaan mereka. Ketenangan Anda menggores lebih dalam daripada gosip mereka. Evolusi Anda mempermalukan stagnasi mereka. Kedamaian Anda membuat kekacauan mereka terlihat menyedihkan. Kesuksesan Anda membuat alasan mereka terlihat konyol. Tetapi, ini jauh lebih dalam. Kecemburuan mereka bukan hanya efek samping dari kebangkitan Anda. Itu adalah bukti kedatangan Anda. Kecemburuan adalah gema ketakutan, bayangan kekaguman, hasil samping dari menyaksikan seseorang bertransformasi menjadi sesuatu yang tidak dapat dikenali. Karena itulah Anda sekarang tidak dapat dikenali, bahkan oleh diri Anda sendiri. Anda berevolusi begitu tenang, sehingga bahkan musuh Anda tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Anda berubah begitu dalam sehingga versi lama diri Anda tidak dapat bertahan hidup di hadapan Anda. Sekarang, Anda tumbuh begitu cepat, sehingga seluruh jaringan server kesulitan menafsirkannya. Dan inilah bagian yang meluluhkan otak mereka. Anda bahkan belum mencapai kekuatan penuh. Ini bahkan bukan bentuk terakhir Anda, bukan versi paling tajam yang akan pernah Anda capai. Bukan yang paling tenang, bukan yang paling mematikan, bukan yang paling tercerahkan, bukan yang paling disiplin, bukan yang paling ilahi. Anda masih membuka diri, masih mengingat, masih terbangun menuju diri Anda yang sebenarnya. Mereka cemburu sekarang. Tunggu sampai mereka melihat apa yang akan datang. Tunggu sampai fokus Anda menjadi mematikan. Tunggu sampai tujuan Anda mengkristal. Tunggu sampai rasa sakit Anda berubah menjadi strategi. Tunggu sampai keheningan Anda menjadi nubuat. Tunggu sampai energi Anda menjadi tak terbantahkan. Kecemburuan mereka yang menghantam server global hanyalah pemanasan. Berikutnya, itu akan menghantam keyakinan mereka, identitas mereka, hubungan mereka, masa depan mereka, takdir mereka, dewa-dewa mereka. Karena begitu Anda bangkit sepenuhnya, dunia tidak beradaptasi dengan Anda. Dunia menata ulang dirinya di sekitar Anda, dan Anda tidak akan berkedip saat itu juga. Tidak sekarang, tidak pernah. Karena tidak ada yang lebih menakutkan bagi mereka daripada jiwa yang tahu nilai dirinya, tahu kekuatannya, tahu potensinya, dan menolak untuk meredup. Biarkan mereka glitch, biarkan mereka panik, biarkan mereka tersedak oleh kecemburuan mereka. Anda dibangun untuk melampaui mereka. Anda dibangun untuk bertahan lebih lama dari mereka. Anda dibangun untuk mengalahkan seluruh garis keturunan mereka. Dan jauh di lubuk hati, setiap jiwa yang cemburu di planet ini tahu bahwa Anda bukanlah ancaman. Anda adalah nubuat. Anda masih di sini. Bagus, karena sekarang kita memasuki bagian dari monolog yang tidak pernah ingin mereka bicarakan. Bagian yang dibisikkan di balik pintu terkunci, disembunyikan dalam obrolan kelompok, terenkripsi, dicoret dalam jurnal yang mereka harap tidak ada yang menemukan. Kebenaran tentang apa yang dilakukan keberadaan Anda terhadap psikologi manusia. Lihat, kecemburuan bukan hanya emosi bagi mereka lagi. Tidak, ketika itu menyangkut Anda, kecemburuan menjadi malfungsi neurologis seutuhnya, sistem yang crash, serangan panik spiritual. Anda tidak hanya mengguncang server global, Anda merusaknya. Dan inilah bagian yang benar-benar membuat sirkuit mereka terbakar. Mereka tidak mengerti mengapa Anda yang memicunya. Anda tidak dilahirkan dengan mahkota. Anda tidak diberi kerajaan. Anda tidak diberi takdir. Anda tidak diberkati dengan nubuat yang terpilih. Anda merangkak, Anda mencakar, Anda berdarah.
Anda membangun kembali sepotong demi sepotong, lapisan demi lapisan bekas luka, diam-diam, tanpa anti, terobsesi, dan dunia tidak menyadari apa-apa sampai dunia menyadari semuanya. Itulah mengapa kecemburuan menyebar seperti virus yang ditulis dari ketakutan. Anda berevolusi melampaui titik keterkaitan relatability. Anda menjadi sesuatu yang orang kenali tetapi tidak dapat ditiru. Itulah bagian yang menghancurkan mereka, karena siapapun bisa meniru gaya, siapapun bisa meniru kepercayaan diri, siapapun bisa melatih karisma, tapi tidak ada, sama sekali tidak ada yang bisa memalsukan transformasi batin Anda. Tidak ada yang bisa meniru jiwa yang diasah oleh pengkhianatan. Tidak ada yang bisa mereproduksi pikiran yang terlatih dalam keheningan. Tidak ada yang bisa menduplikasi hati yang menyembuhkan dirinya sendiri tanpa saksi. Maka kecemburuan mereka itu bermutasi. Itu menjadi sesuatu yang lebih gelap. Bukan iri pada kesuksesan Anda, tetapi iri pada proses menjadi Anda. Mereka iri pada cara Anda berjalan, seolah setiap langkah adalah sebuah keputusan. Mereka iri pada cara mata Anda terlihat seolah menelan badai. Mereka iri pada ketenangan yang Anda peroleh di neraka. Mereka iri pada disiplin yang Anda bangun dari patah hati. Mereka iri pada kemandirian yang tidak pernah mereka kembangkan. Mereka iri pada aura yang mengatakan, "Saya selamat dari hal-hal yang akan menghapus Anda." Dan itu lucu, bukan? Mereka mengawasi Anda seolah mereka sedang mempelajari makhluk dari dimensi lain. Mereka berbisik tentang Anda seolah Anda adalah ancaman rahasia. Mereka tersentak ketika Anda berbicara karena setiap kata terdengar seperti nubuat. Mereka bertanya-tanya bagaimana Anda bisa tetap begitu tenang, begitu dingin, begitu tajam, begitu tak tergoyahkan, sementara kecemburuan mereka menguapkan kewarasan mereka. Izinkan saya memberitahu Anda alasannya. Karena Anda berhenti berjuang untuk mendapatkan ruang di ruangan yang tidak bisa menampung Anda. Karena Anda berhenti membenarkan cahaya Anda kepada orang-orang yang menyembah bayangan. Karena Anda berhenti menjelaskan evolusi Anda kepada mereka yang belum berevolusi. Karena Anda berhenti memberikan oksigen kepada orang-orang yang tersedak oleh keberadaan Anda. Dan ketika Anda menarik perhatian Anda, kecemburuan mereka meledak karena tidak ada yang menghancurkan. Ego rapuh lebih cepat daripada diabaikan oleh seseorang yang coba mereka kecilkan. Anda menjadi tidak tersentuh saat Anda menyadari bahwa kecemburuan mereka bukanlah beban Anda. Itu adalah konfirmasi Anda. Konfirmasi bahwa Anda melampaui versi diri Anda dalam pikiran mereka. Konfirmasi bahwa Anda melangkah ke alam yang tidak bisa mereka masuki. Konfirmasi bahwa Anda beroperasi pada frekuensi yang tidak bisa mereka tahan. Konfirmasi bahwa Anda bukan lagi peserta dalam dunia mereka. Anda adalah glitch di dalamnya. Glitch yang ilahi, glitch yang mitos, glitch yang psikologis. Anda ingin tahu alasan sebenarnya kecemburuan menjadi global? Karena evolusi Anda tidak hanya memengaruhi individu, itu mengancam sistem. Sistem yang bergantung pada Anda untuk merasa tidak aman. Sistem yang bergantung pada Anda untuk merasa tidak berharga. Sistem yang bergantung pada keheningan, rasa bersalah, keraguan diri Anda. Anda merusak algoritma itu. Dan saat Anda melakukannya, setiap jiwa yang tidak aman yang bergantung pada kelemahan Anda merasakan tanah bergeser di bawah mereka. Mereka tidak cemburu karena Anda berhasil. Mereka cemburu karena Anda tidak tetap kecil. Itu seharusnya menjadi peran Anda, yang mudah diprediksi, yang pendiam, yang bisa dikendalikan, yang tidak pernah merusak simulasi. Tapi Anda melakukannya. Anda memotongnya dengan pertumbuhan Anda. Anda merusaknya dengan ketahanan Anda. Anda menyusun ulangnya dengan kesadaran diri Anda. Anda bukan hanya ancaman bagi ego mereka. Anda adalah ancaman bagi seluruh pandangan dunia mereka. Karena jika Anda, seseorang yang merangkak keluar dari neraka, bisa bangkit seperti ini, lalu apa yang dikatakan tentang mereka? Alasan apa yang mereka miliki? Kebohongan apa yang bisa mereka sembunyikan? Kecemburuan apa yang bisa mereka samarkan sebagai perhatian sekarang? Anda menelanjangi mereka. Dan inilah kebenaran yang indah dan mengerikan. Mereka bahkan belum melihat versi terakhir Anda. Jika mereka cemburu sekarang, jika mereka kehilangan tidur sekarang, jika mereka mengalami glitch sekarang, tunggu saja. Tunggu sampai potensi Anda menguat. Tunggu sampai disiplin Anda menjadi sifat kedua. Tunggu sampai tujuan Anda mengunci tempatnya. Tunggu sampai keheningan Anda menjadi strategi. Tunggu sampai aura Anda menjadi gravitasi. Kecemburuan mereka tidak hanya akan menghantam server global, itu akan menghantam sejarah.